Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pembelajaran kelas 3. Materi tema 1, subtema 1, muatan matematika. Jika sebelumnya kita sudah belajar SPDB, maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran muatan matematika. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yang pertama KD 3.1, yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Nah, bagaimanakah menuliskan lambang dan nama bilangan? Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan apa itu lambang bilangan. Lambang bilangan adalah suatu bilangan mewakili banyaknya benda. Lambang dari suatu bilangan disebut angka. Lalu, untuk membaca dan menulis lambang bilangan lebih dari satu angka, maka perlu diketahui nilai tempat bilangan. Nah, jadi untuk membaca atau menulis lambang bilangan yang lebih dari satu, maka kita harus ketahui dulu nilai tempat dari bilangan tersebut. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka yang ditujukan kepada suatu letak tertentu. Cara membaca suatu tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan. Jadi, untuk membaca nilai tempat suatu bilangan, kita bisa membacanya dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh yang sudah Ibu siapkan. Berikut contoh cara menentukan nilai tempat pada suatu bilangan. Contoh yang pertama, tempat bilangan pada satu angka. Di sini ada contoh angka 6. Maka nilai tempatnya adalah satuan. Angka 6 ini memiliki nilai tempat adalah satuan. Contoh yang kedua, tempat bilangan pada dua angka. Di sini ada dua angka, 1, 2. Atau kita baca bilangan tersebut dengan 21. Nilai tempat pada 21, angka 1 bernilai satuan. Angka 2 bernilai puluhan. Contoh yang selanjutnya, tempat bilangan pada 3 angka. Di sini ada 3 angka yaitu 1, 2, 3. Atau kita baca bilangan ini dengan 356. Pada bilangan 356, maka nilai tempatnya adalah 6. 6 ini sebagai satuan, 5 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan. Tempat bilangan pada angka 4 angka. Di sini contoh yang selanjutnya ada 4 angka yaitu 1, 2, 3, 4. Atau bilangan tersebut bisa dibaca dengan 2351. Maka, nilai tempatnya pada masing-masing angka 1 ini bernilai satuan, angka 5 bernilai puluhan, angka 3 bernilai ratusan, dan angka 2 bernilai ribuan. Nah, tadi kita sudah mengetahui cara menentukan nilai tempat. Yang selanjutnya, kita langsung menentukan contoh membaca bilangan. Membaca dan menulis lambang bilangan 1000 sesuai tempat bilangannya dengan cara sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama ini adalah contoh menuliskan nama bilangan. Ini adalah bilangannya yang Ibu tunjuk. Nah, untuk menuliskan nama bilangan, bilangan ini dibaca 2567. Jadi, untuk menuliskan nama bilangan, ditulis dengan 2567. Contoh yang selanjutnya itu contoh menuliskan lambang bilangan. Kalau yang tadi itu contoh menuliskan nama bilangan,
dari angka kita tulis bagaimana cara membacanya. Kalau yang kedua ini kita menuliskan lambang bilangannya. Jadi dari kita menyebutkan atau nama bilangannya kita ubah ke dalam bentuk lambang bilangannya. Di sini nama bilangannya 2749. Jika ditulis dalam lambang bilangan menjadi seperti ini. Angka 2 ada di depan, disusul angka 7, 4, dan 9. 2 ini bernilai ribuan, 7 bernilai ratusan, 4 bernilai puluhan, 9 bernilai satuan. Jadi seperti itu. Bisa membedakan ya cara mengubah dari cara menuliskan nama bilangan. Jika menuliskan nama bilangan dari angka kita tulis seperti ini menjadi 2567. Kalau contoh menuliskan lambang bilangan itu dari kita menyebutkan 2749 kita tulis ke dalam angkanya menjadi seperti ini 2749. Sampai sini anak-anak sudah paham? Nah anak-anak tadi kita sudah belajar membaca dan menuliskan lambang bilangan. Selanjutnya kita akan menentukan urutan bilangan. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, cara mengurutkan bilangan. Manakah bilangan yang lebih besar dari, di sini ada 2 bilangan, kita baca ya, 1234 dan 2345. Nah, seperti itu cara membaca 2 bilangan ini. Manakah bilangan yang lebih besar? Kita lihat. Kedua bilangan ini sama-sama memiliki 4 angka, berarti mereka adalah ribuan. Maka, untuk menentukan mana yang lebih besar, kita bisa melihat dari nilai tempat bilangan tersebut. Yang pertama, kita lihat nilai ribuannya, atau yang paling depan ini. Ada 1 dan 2. Nah, dari 1 dan 2, ini manakah yang lebih besar? Ya, angka 2 ya. Jadi, bilangan yang lebih besar dari 1234 dan 2345 adalah 2345. Yang selanjutnya, manakah bilangan yang lebih besar dari, kita baca, 1234 dan 345. Nah, anak-anak, yang sebelah kiri atau yang pertama ini, dia itu ribuan, dan yang sebelah kanan ini dia adalah ratusan. Jadi, sudah jelas ya, dilihat dari ribuan dan ratusan, maka yang lebih besar adalah ribuan. Jadi, bilangan yang lebih besar adalah 1234. Contoh yang selanjutnya, manakah bilangan yang lebih besar? Nah, di sini ada 2 lambang bilangan juga. Mari kita baca bersama-sama, nggih. 2344 dan 2234. Manakah dari kedua bilangan ini yang lebih besar? Nah, dari kedua bilangan ini sama-sama ribuan. Maka sama yang seperti contoh yang pertama tadi. Kita lihat dari nilai tempat ribuannya, yaitu 2 dan 2. Jadi kebetulan dua lambang bilangan ini memiliki nilai tempat ribuan yang sama, yaitu 2. Maka kita bisa menentukan melalui yang nilai ratusannya, yaitu yang 3 dan 2. Jadi, kita bisa melihat 3 dan 2 ini manakah yang lebih besar? Ya, yang 3. Jadi, bilangan yang lebih besar adalah 2344. Nah, itu
contoh cara menentukan urutan bilangan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku pendamping halaman 3-4, poin A, B, dan C, lalu jawaban ditulis di buku tulis. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan bisa membantu dalam menyelesaikan tugas hari ini, nggih. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung menghubungi wali kelas atau Bapak Ibu guru yang mengampu pembelajaran hari ini. Terima kasih sebelumnya, tetap semangat untuk anak-anakku, jaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.